Ternak Unggas C kelompok 1 yang diasisteni oleh Riko Alim Abdul Aziz. Kali ini saya akan menjelaskan dan memaparkan tentang evaluasi perkandangan yang ada di kandang close house PT Ciomas Adi Satwa yang berada di Kecamatan Ranggen, Kabupaten Demak. Kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen pemberian pakan ayam broiler yang ada di CV Ciomas Adi Satwa. Ini merupakan ayam DOC usia 4 hari. Nah, pemberian pakannya itu rambel dari PT Jabva dengan jenis pakan SB10. Nah, ini pakannya diberikan memenuhi pada bibicik ini. Nah, pakan yang ada di bibicik yang sudah penuh ini bisa memenuhi kebutuhan ayam selama 3 hari. Jadi pemberian pakannya itu selama 3 hari sekali. Kemudian setelah lebih dari usia 4 hari maka akan dipindah pada wadah pakan yang lebih besar seperti yang ada di sebelah ini. Pakan yang diberikan merupakan pakan rambel untuk fase starter yang dikhususkan untuk ayam umur usia 1 sampai 10 hari. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manajemen pemberian air minum yang ada di peternakan ayam broiler. Air minum yang akan diberikan pada DOC atau ayam yang ada di sini itu air yang berada pada bak penampung yang ada di atas, kemudian disalurkan melalui pipa, kemudian ayam akan meminumnya melewati nipel yang ada yang menggantung di pipa seperti itu. Di air yang ditampung pada bak penampungan akan disalurkan menuju ke wadah penampung air pada bagian dalam, kemudian dialirkan pada pipa-pipa, kemudian air minum disalurkan ke nipel-nipel seperti ini. Pada kandang di sini itu menggunakan gasolek untuk menghangatkan ayam pada usia DOC atau ayam umur harian. Tujuannya untuk menghangatkan, serta apabila saat cuaca dingin maka gasolek akan dihidupkan untuk tetap menjaga zona termonetral bagi ayam itu sendiri agar tetap nyaman. Kemudian ini ada standar suhu dan kelembapan yang harus dicapai pada unsur mikroklimat kandang agar ayam yang ada di dalam kandang tetap nyaman dan tidak stres, sehingga dapat berproduktivitas dengan baik. Untuk pengaturan dari kontrol exhaust fan diatur di bagian temron juga. Pada saat ini saya berada pada bagian kandang yang dapat cooling pad. Nah, cooling pad ini sendiri
berfungsi untuk menyerap atau menarik udara dari luar untuk dibawa ke dalam kandang. Kemudian pada cooling pad ini sendiri membuat udara lebih bersih dan dingin sehingga dapat membuat ayam lebih nyaman dan tidak kepanasan saat di dalam kandang, sehingga ayam tidak mengalami stres seperti itu. Untuk pengaturan penggunaan cooling pad ini sendiri diatur pada ruang bagian depan, yaitu ruang yang bersamaan dengan untuk mengontrol pompa air, juga pengaturan listrik dan lampu yang ada di peternakan di sini. Ada cooling pad dari dalam kandang ini disalurkan dengan pompa air agar suhu udara yang masuk di dalam kandang menjadi lebih dingin, sehingga ayam lebih nyaman dan tidak mengalami cekaman panas. Kandang di sini yaitu merupakan tipe kandang tertutup atau kandang closed house dengan 2 tingkat dengan tipe atap yaitu gable, tipe gable ini sudah sesuai atau sudah cocok dengan tipe kandang yang dipilih, sehingga sirkulasi udara tetap terjaga baik dan diatur oleh cooling pad dan exhaust fan, sehingga ayam tetap pada zona nyaman. Jenis atau bahan dinding yang digunakan pada peternakan PT Cioma Satisata yaitu menggunakan bahan galvalum. Bahan ini dipilih karena sistem kandang yang digunakan yaitu merupakan sistem closed house, jadi pemilik perusahaan memilih bahan galvalum. Bahan pada dinding kandang ini dipilih dengan menggunakan jenis galvalum karena untuk menjaga sirkulasi udara di dalam kandang itu menggunakan exhaust fan. Jadi peternakan ini tidak menggunakan sistem dengan penutup tirai yang dapat dibuka tutup seperti itu. Jadi tetap diusahakan sirkulasi udara yang ada di dalam kandang itu dapat tersirkulasi dengan baik meskipun tidak ada suplai listrik. Mereka tetap menggunakan alat diesel atau genset untuk menjaga listrik atau suplai listrik dalam kandang tetap terjaga seperti itu. Jenis atap yang digunakan yaitu menggunakan jenis bahan galvalum juga seperti bahan untuk dinding. Bahan ini dipilih karena lebih awet dan tidak mudah berkarat, serta dibandingkan dengan jenis bahan seng, bahan galvalum tidak cepat menghantarkan panas, sehingga lebih baik dibandingkan bahan seng seperti itu. Kandang bagian bawah ini menggunakan lantai kandang tipe rapat dengan alas sekam, sedangkan pada kandang lantai 2 menggunakan jenis lantai kandang dari bilah kayu, kemudian ditutupi dengan terpal, kemudian setelah itu ditutupi lagi dengan menggunakan liter untuk tidak membuat alas kandang menjadi lembab dan dapat menyerap bau dari amonia itu sendiri. Pada peternakan PT Cioma Satisata di sini yaitu menggunakan sistem lantai rapat, yaitu dengan menggunakan penutup berupa liter dengan bahan sekam, dan sekamnya ini akan ditambahkan pada ayam DOJ itu dengan ketinggian 1 cm, kemudian setelah umur 10 hari setiap 3 hari
sekali sekam diganti seperti itu. Tujuan dari penggantian sekam secara berkala yaitu untuk mencegah lembabnya sekam serta mengurangi bau amonia yang dapat mengganggu sistem pernafasan pada ayam. Juga terdapat alat untuk mengontrol on dan off-nya pompa air dan juga lampu serta cooling pad yang ada pada kandang. Di kandang closed house di sini memiliki 6 exhaust fan pada tiap lantai kandang. Nah, untuk suplai listriknya ini berasal dari listrik PLN, kemudian ada 2 diesel, kemudian juga ada dari genset. Sumber air yang ada di peternakan ayam broiler BTC Mas Adi Satwa yaitu sumber air berasal dari sumur bor yang dibuat di sekitar kandang. Kemudian sumur bor ini terletak jauh dari kandang didirikan karena apabila letaknya dekat dengan kandang ayam maka akan menyebabkan kontaminasi bakteri pada air yang akan digunakan sebagai air minum ayam. Kandang closed house di sini yaitu memiliki jarak yang jauh dari pemukiman sehingga tidak mengganggu warga serta tidak dapat menimbulkan penularan penyakit zoonosis dari ayam ke warga. Serta tempat pembuangan limbah di peternakan BTC Mas Adi Satwa ini berada pada depan kandang. Di sini untuk membuang sampah dari petugas kandang itu sendiri, sementara sampah seperti litter diambil oleh pengepul, kemudian bangkai ayam yang mati diambil oleh pengepul untuk pakan lele. Sementara di sini tidak ada tempat untuk inseminasi dari bangkai ayam itu yang terletak dekat dengan jalan raya sehingga memudahkan akses dalam pengiriman atau distribusi pakan dan juga ayam serta obat-obatan. Dari kandang ini sendiri, kandang membujur dari timur ke barat sehingga angin dalam kandang itu dapat tersirkulasi dengan baik dari arah selatan dan juga utara seperti itu. Ini merupakan jalan raya, kemudian ini pintu masuk. Jadi di pintu masuk ini di sini belum diterapkan biosecurity untuk menyemprot kendaraan yang datang maupun kendaraan pengangkut pakan seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang biosecurity yang diterapkan di kandang BTC Mas Adi Satwa yang berada di cabang Pantai Demak. Di sini belum menerapkan penggunaan pakaian kandang sesuai dengan standar operasional prosedur yaitu menggunakan spek dan juga belum
dibuatkan gudang untuk khusus tempat peralatan kandang, sehingga berserakan di luar kandang seperti ini. Sehingga lebih baiknya untuk dibuatkan gudang untuk peralatan gudang.